Oke, jadi di sini aku mau jelasin fungsional dari sistem demand and supply, atau kita menghitung aplikasi untuk melihat elastisitas dengan menggunakan kurva tingkat penawaran sama permintaan. Nah, untuk pengaksesannya hampir sama kayak yang lainnya. Itu pertama kita mengakses URL-nya, yaitu localhost 2.8.20 itu adalah portnya. Tapi kalau misalkan kalian itu natural, baru download SAMPP, baru install SAMPP, berarti itu portnya masih natural ya. Kalau port masih natural itu nggak perlu ditambahin 8080. Ini karena aku udah dipindahin jadi 8080. Kemudian habis kita ke localhost ini, server lokalnya, kemudian di /demand and supply nama folder di folder htdocs-nya. Di folder htdocs kan ada ini filenya di dalam folder demand and supply. Kemudian ke halamannya, ini halamannya index.html itu sesuai dengan nama filenya yang mau dibuka. Oke, jadi di halaman awal home ini aku kasih kayak pengenalan mengenai sistem perhitungan tingkat elastisitas permintaan dan penawaran. Kemudian aku kasih di sini jenis-jenis elastisitas, bentuk kurva, dan status barangnya. Kemudian untuk sistem kalkulasinya atau fungsional sistemnya di bagian calculate sini, yaitu kita ganti di bagian halaman post.php. Oke, jadi di sini aku bentuk fungsionalnya itu pertama ada inputan data, terserah dipilih ini mau penawaran atau permintaan, sama aja. Kalau misalkan penawaran yang disimpan di database-nya, atau permintaan ya yang disimpannya itu permintaannya. Kalau contohnya kita mau ngitung permintaan deh, dan di sini aku kasih di sini kolom 5, itu 5 untuk quantity sama 5 untuk price-nya. Nah, yaudah langsung aja nih kalau misalkan dieksekusi. Dan for your information aja, karena di sini tuh ini kan nggak kelihatan tuh kurvanya, tapi sebenarnya kurva itu ada di bagian sini. Nah, dia bakal muncul kalau misalkan mouse atau ini apa kursor ini loh, sorotannya itu di bawahin sini ke kurva sesuai data yang diinputkan. Tapi kurva itu cuma muncul satu kali saat kita mouse over baru datang. Tapi kalau kita mouse over lagi datanya nggak update. Jadi kalau misalkan mau mengupdate data yang baru diinputkan sini harus di refresh dulu. Nah, habis di refresh kan kurva hilang. Baru kita input data. Misalkan, nah ini di sini untuk Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 itu diusahakan untuk kayak udah disorting dari orangnya yang input sendiri, 10 atau di sini bebas, tapi udah disorting mau 14 atau mau apa, atau 15 aja deh, 15 atau 20. Nah, karena angka segitu 25 atau di sini 30. Nah, bisa gitu di bagian P1 price-nya misalkan kalau 10 dikasih harganya adalah 20.000 misalkan. P2 15 harganya 30.000. Nah, kalau P3 20 harganya adalah 40.000. 25 harganya 50.000. Dan yang P5 adalah project harganya sekisaran 60.000. Oke, ini udah ya, udah ada, dan ini otomatis banget jQuery-nya tuh bakal gantiin tampilnya ini, tampilnya. Kemudian setelah itu kita lihat, nah di bagian sini tuh ada nih delta key sama delta p, nanti yang buat perhitungan coretan kan. Iya, jadi kayak ini ada kasih rumusnya juga di bagian bawah ya, misalkan delta total sigma delta key dibagi sigma delta p dikalikan sigma p dibagi sigma q gitu. Dan ini otomatis aja kalau hasilnya itu 1, berarti dia itu uniter gitu. Dan ini udah ada keterangannya tuh transaksi uniter. Oke, habis itu kita submit dulu. Oke, data telah ditambahkan. Nah, kalau di submit itu berarti udah masuk ke dalam database-nya. Nah, kalau udah data masuk di dalam database-nya, berarti nanti masuknya ke history. Tapi kalau misalkan tadi lupa ya untuk melihat kurvanya dulu ya. Coba aku ulang input lagi deh, misalkan 5, di sini harganya 10.000. Kalau Q2 10 jadinya 20.000. Kalau di sini 15 jadinya 30.000. Kalau Q4-nya misalkan 20 jadinya 40.000.
ya hasilnya 50.000 nih. Nah, kalau misalkan mau lihat kurvanya tuh nggak perlu di-submit dulu, nggak apa-apa, tapi bisa lihat. Nah, tuh bakal kebentuk sendiri kurvanya itu. Tinggal di mouse over ke bagian kurvanya. Nah, habis kayak gitu, jangan lupa kalau misalkan mau datanya kesimpan ke database, di-submit lagi. Gitu, udah telah ditentukan. Oke. Nah, ini kan udah hilang nih datanya. Dan untuk melihat data sebelumnya tuh ke bagian history. Nah, ini tuh data-data yang tadi diinputkan. Tadi kan ada yang 5, 15, 20, 25, 30. Yang ini yang tadi belum sempat untuk melihat kurvanya tadi. Kalau ini udah sempat melihat kurvanya kan uniter gitu. Tapi kalau misalkan emang mau ngehapus untuk historinya, ini bisa di bagian sini diklik aja. Oke, data hapus, selesai gitu jadinya. So, kemudian yang di menu administrator itu cuman ada ini pengenal aja, kontak me, namanya siapa, kuliah, dan lain-lain. Ini cuman buat variasi aja. Oke, kayak gitu aja deh penjelasan mengenai fungsional dari sistemnya. Oke, terima kasih dan silahkan untuk mengeksplor fungsional dari sistem ini sendiri.